menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Keluarga saya sudah hancur, bisnis saya hancur, Pak. Didakwa menipu dan menggelapkan uang 23.000 orang melalui koperasi simpan pinjam Indosuria hingga mencapai 106 triliun rupiah, terdakwa Henry Surya justru divonis lepas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 24 Januari lalu. Bahkan perdakwaan Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif terdakwa pertama dan dakwaan kedua pertama. Sidang kami akan ditutup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat beralasan tindakan pendiri koperasi simpan pinjam Indosuria itu bukan berada di ranah pidana, melainkan perkara perdata. Siapa yang tidak bisa dia suap dengan triliunan? Vonis lepas Henry Surya kontan membuat korban protes. Keputusan hakim dinilai janggal dan terkesan mengistimewakan terdakwa. Ini semuanya, kalau untuk saya kena sama satu keluarga besar 7M. Benar-benar penipuan, kenapa hakim bisa mengatakan ini adalah sebuah operasi yang jelas-jelas bukan. Dan yang saya bingung lagi, seorang terdakwanya tidak pernah dihadirkan. Kayak saat ini tidak hadir sama sekali, selalu online, diistimewakan. Protes atas vonis lepas bos KSP Indosuria ini juga disuarakan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Henry Surya hukuman 20 tahun penjara dan denda 200 miliar rupiah. Jaksa masih menunggu surat resmi pengadilan untuk melepaskan Henry Surya dari rutan Salemba. Jaksa bahkan berniat melaporkan hakim karena putusan yang dianggap jauh melenceng. Sidang ini ternyata hasilnya zong oleh putusan pengadilan yang menurut saya luar biasa pembuktian kita. Sejarah 32 tahun saya jadi jaksa, ini baru putusan yang paling sesuatu yang tidak berpihak kepada 23.000 orang korban. Ada yang mati, ada yang gila. Awalnya bahwa ini ada bagian dari pidana. Kok pengadilan niaga putusan perdata? Aneh nih putusan. Dan ini saya laporkan ke presiden. Saya pribadi akan saya laporkan ke hakim ini. Kejaksaan Agung bersikukuh pembuktian penipuan dan kerugian mencapai 106 triliun rupiah yang dilakukan KSP Indosuria ini sudah berdasarkan laporan analisis PPATK. LHA ini kita dapat dari PPATK, itu kerugian 106 triliun. Masyarakat loh yang rugi, bukan negara. Uang ini dari masyarakat, koperasi ini memungut uang, menghimpun uang dari masyarakat tanpa izin. Itu yang dibuktikan jaksa. Pemerintah pun meradang karena meyakini KSP Indosuria telah melakukan tindak pidana sempurna dengan menghimpun dana berkedok koperasi yang melanggar undang-undang perbankan dan melakukan pidana pencucian uang. Nah, Indosuria sendiri itu sebagai koperasi dasar hukumnya tidak ada karena hanya berdasar keterangan dari seorang staf di kantor kementerian, bukan SK, bukan pendaftaran badan hukum ke lembaga hukum yang resmi. Nah, oleh sebab itu ya kalau gitu main-mainnya mari kita kuat-kuatan aja. Dia boleh membayar siapapun agar aman, kita kejar terus agar dia membayar terus juga. Kan kasusnya banyak ini. Kejaksaan Agung kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan lepas terdakwa Henry Surya. Pemerintah juga menyiapkan kasus baru untuk menjerat kembali bos KSP Indosuria ini. Kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Kita juga akan membuka kasus baru dari perkara ini karena tempus delictinya dan locus delictinya, korbannya masih banyak. Sejak Maret 2022, Direktorat Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah menyita ratusan aset milik KSP Indosuria. Di antaranya 132 unit kendaraan mobil, 3 unit apartemen di Gedung Sudirman, 2 unit apartemen di One Casablanca, 3 unit penthouse di Kuningan, 2 kantor di wilayah Tebet. Tapi sayang, berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, seluruh aset mewah yang disita ini harus dikembalikan. Melihat fakta hukum ini, maka tak heran
bila publik marah atas vonis lepas Henry Surya yang tak lain seorang terdakwa kasus penipuan terbesar di Indonesia. Sudah bersama saya Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki. Pak Teten, terima kasih sudah di Rosi. Pak Teten, saya tahu reaksi sudah konferensi pers bersama Pak Mahfud juga. Saya tahu Anda terkejut. Tapi saya ingin tanya, marah nggak sih Anda dengan vonis hakim seperti ini? Ya sangat marah, sangat kecewa karena saya berharap justru proses pengadilan ini, proses penegakan hukum itu bisa menjadi solusi untuk memenuhi kewajiban koperasi kepada anggota koperasi yang bermasalah. Ya karena ini kan ada 8 koperasi bermasalah ya sejak pandemi itu yang totalnya 26 triliun. Ya. Ini salah satunya kan? Indosuria termasuk yang paling besar ya sekitar 13,8 triliun. Dan kita berharap karena mereka kan sudah menempuh pengadilan niaga. Oke, itu yang mau saya tanyakan. Ternyata hakim dalam putusannya mengatakan terdakwa Henry Surya itu lepas semua perbuatannya itu secara sah dan meyakinkan. Tapi kasusnya bukan kasus pidana, kasus perdata. Pertanyaannya kenapa nggak dari awal polisi sebagai penyidik, kejaksaan membuat kasus ini secara kasus perdata? Tadi Bapak Teten sudah mengatakan bahwa sudah ada di pengadilan niaga. Ya sebenarnya itu keliru ya. Karena ini ada 2 proses pengadilan. Yang mana keliru maksud Pak Teten? Yang putusan pengadilan itu, karena itu Mahkamah Agung itu. Karena itu kita ingin yang tadi, yang membebaskan Henry Surya. Oke, Pak Teten ini mengatakan bahwa putusan hakim yang melepaskan Henry Surya, bahwa kasusnya bukan kasus pidana tapi perdata, itu keliru? Keliru, karena itu memang dakwaan jaksanya pidana penggelapan, ya. Pelanggaran undang-undang perbankan di mana Indosuria melakukan pengumpulan dana dari masyarakat dan itu melanggar itu pidana perbankan. Ya. Nah, yang disebut perdata itu ada pengadilan niaga yang sudah memutus ya putusan PKPU yaitu penyelesaian kewajiban pembayaran utang. Ya, pembayaran utang oleh koperasi Indosuria untuk memenuhi kewajiban kepada anggotanya. Oke, satu-satu berarti Pak Teten. Artinya secara perdata melalui pengadilan niaga sudah pernah Indosuria ini? Sudah. Sudah ya? Sudah. Dan itu ada mekanisme pembayaran kewajiban pembayaran utang. Ya. Sebenarnya secara pesannya jelas supaya uang-uang anggota koperasi ini bisa dikembalikan. Ya, jadi mereka kan pengurus dan anggota menempuh pengadilan niaga, berdamailah. Intinya restrukturisasi utang, penundaan pembayaran utang sampai tahun 2025. Tapi prakteknya memang kemudian baru sekitar 15,6% Indosuria itu bayar ke anggota. Ya, jadi macet. Nah, kenapa bisa macet? Ya itu tadi, kalau menurut saya karena ada penyitaan aset dalam proses pidana oleh polisi sehingga tidak bisa dilakukan penjualan aset begitu. Yang disita juga cuma 2,1 triliun padahal kewajiban kepada anggota itu sekitar 13,8 triliun. Oke. Kalau misalnya sudah ada mekanisme PKPU pembayaran kewajiban untuk pembayaran utang, Pak Teten, artinya kenapa itu tidak diselesaikan? Seperti dulu kita BLBI, ada BPPN yang melelang aset itu dan kemudian menjualnya. Kenapa ini nggak bisa selancar itu? Ya, putusan PKPU itu tidak sulit dijalankan. Karena? Karena putusan PKPU itu tidak menunjuk misalnya seperti dulu BLBI, BPPN. Ya. Ya ini kan menunjuk pengurus lama. Pengurus lama yang sudah gagal dan terbukti memang sudah melakukan penipuan. Yang sudah terbukti melakukan penggelapan aset dan lain sebagainya. Jadi dia tidak dia tidak patuh pada hukum, pada perintah pengadilan. Betul. Karena penjualan pengembalian utang itu atau pembayaran kewajiban itu dilakukan oleh pengurus lama yang jelas-jelas penjahat. Iya, kira-kira seperti itu. Harusnya misalnya menunjuk pengurus baru atau menunjuk Kementerian Koperasi atau Kementerian Keuangan siapapun gitu.
Ini nggak ada. Dan di Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga ada kelemahannya kalau misalnya tidak menjalankan putusan PKPU misalnya kan, tidak ada tindak pidananya. Dan putusan PKPU juga kan sampai 2025. Jadi kalau misalnya masih ada upaya membayar meskipun masih kecil, ya tadi juga baru pemenuhannya sampai 15,6%, itu dianggap masih tetap menjalankan putusan PKPU. Jadi hukumnya tidak strict, tegas, sehingga kita bisa melakukan pressure gitu, melakukan penekanan, upaya paksa untuk segera memenuhi kewajiban kepada anggota. Pak Teten, sejak awal sebenarnya ketika kasus ini merebak, sudah kelihatan sebenarnya ada keistimewaan pada pemilik Indosuria. Contohnya misalnya dari 2 korban KSP Indosuria yang menghadiri sidang. Kita lihat. Dan yang saya bingung lagi, seorang terdakwanya tidak pernah dihadirkan. Kayak saat ini tidak hadir sama sekali, selalu online, diistimewakan. Dari awal pokoknya sidang sudah terlihat bahwa semuanya diistimewakan untuk terdakwa. Sedangkan untuk kita semua korban tidak pernah dilihat dan dianggap. Bagaimana seorang hakim bisa bijaksana yang dinamakannya yang mulia dipanggilnya dengan sebutan yang mulia ternyata sikapnya benar-benar tidak mulia dan sangat memalukan kalau menurut saya. Triliunan, siapa yang tidak bisa dia suap dengan triliunan? Sejak awal sudah melihat ada keistimewaan pada pemilik Indosuria yang menjadi terdakwa. Kang Teten, Pak, nggak melihat bahwa sejak awal memang kasus ini seperti tidak serius sih? Ya kemarin kita minta dirakorkan kan di Menko Polhukam. Dan semua berpendapat ya ini kan uang besar. Tidak mudah lah untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Pasti ada yang masuk angin dan lain sebagainya. Nah, Masuk angin ya? Karena itu saya waktu itu di rakor Menko Polhukam, kami minta jaksa melakukan upaya hukum, kasasi dan upaya hukum yang lain. Itu satu hal lah Pak Teten. Tetapi dalam banyak hal saya sering sekali merasa jengkel ketika kemudian apa-apa ya itu nanti kita lihat vonis hakim, upaya hukum. Tetapi pekerjaan rumah sejak awal, sejak penyidikan, sejak penuntutan itu tidak dikerjakan dengan serius. Contoh misalnya Pak Teten, bagaimana di penyidikan itu lama sekali bolak-balik, oke, itu sesuatu yang biasa dari P19 ke P21. Tetapi dikritik bahwa saking lamanya Hendra Surya yang berada di tahanan harus dilepas karena sudah kelamaan. Waktu itu dakwaan yang dianggap tidak lengkap adalah harus mencari petunjuk, mencari tanda tangan dari 23.000 anggota koperasi. Ini mengada-ngada Pak Teten. Ya karena penegakan putusan PKPU itu udah di wilayah hukum, bukan di wilayah kami. Ya walaupun sejak putusan PKPU di akhir Desember 2021, saya bulan Januari 2022 sudah membentuk Satgas Pengawasan Koperasi Bermasalah. Ya, dengan melibatkan Bareskrim, PPATK, OJK, ya, Kejaksaan. Tapi nggak jalan juga kan? Nggak jalan. Bikin Satgas kalau nggak jalan jadi buat apa Pak Teten? Ya, fungsi kita kan hanya untuk memastikan kewajiban PKPU-nya dijalankan. Tapi kan itu begini Rosi, berbeda dengan perbankan, ya. Perbankan kalau ada bank yang gagal bayar, itu kan sudah ada LPS untuk melindungi anggotanya. Belajar waktu di zaman Orde Baru. Sejak 98, perbankan itu udah rapih lah, ya. OJK yang menentukan apakah bank ini sistemik atau tidak sistemik sehingga negara boleh intervensi gitu. Nah di koperasi tidak ada, ya koperasi itu diatur sendiri, mengawasi dirinya sendiri. Bahkan Kementerian Koperasi pun tidak punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. Nah pengawasan ada, tapi kita hanya menerima laporan dari rapat anggota tahunan, hanya melihat neraca saja, ya. Jadi neraca ini hanya ngelihat apa balance antara kewajiban dan aset lah. Oke, tapi kan begini Pak Teten, ini namanya koperasi simpan pinjam. Bagaimanapun juga dia di bawah kementeriannya Pak Teten. 2018 sudah ada sanksi administrasi. Kenapa itu tidak bisa begini?
Kementerian Koperasi tidak cukup melakukan pemantauan dan membuat kejahatan penipuan ini semakin sempurna karena Kementerian Koperasi terlalu lemah atau nggak bikin apa-apa, Pak Teten? Sebenarnya sudah ada teguran, saya sudah lihat di 2018 sudah ada teguran terhadap Indosuria karena menjalankan praktek shadow banking. Ya, kalau koperasi simpan pinjam itu kan harusnya melayani dia antar anggota. Close loop. Nah, kalau dia melakukan praktek shadow banking, ya misalnya mengumpulkan dana dari masyarakat di luar anggota, itu harus izinnya harus dari OJK, diawasinya oleh OJK. Karena itu, nah ini melanggar undang-undang perbankan, kan dia melakukan shadow banking, ya. Nah ini yang tidak tertangkap sorry, Pak Teten, OJK dalam kasus ini mengatakan mereka tidak di bawah pengawasan kami karena dia bukan lembaga keuangan tetapi koperasi. Jadi saling lempar tanggung jawab, Pak Teten. Ya karena itu maka saya mengatakan koperasi simpan pinjam itu dijadikan cover up. Sebagai hanya cover up pura-pura lah gitu ya. Dia bukan seperti koperasi sebenarnya. Iya, jadi gitu. Jadi ini koperasi simpan pinjam. Ini yang saya sekarang sedang tegas ya, kita mau revisi undang-undang koperasi simpan pinjam supaya tidak lagi koperasi simpan pinjam ini dijadikan kedok oleh mereka yang melakukan praktek kejahatan keuangan untuk melakukan praktek shadow banking karena mereka tidak bisa lagi sejak 98 melakukan itu di perbankan. Maka jadi sekarang mereka mencari pindah ke sarang koperasi baru simpan untuk pinjam. Kejahatan di koperasi. Koperasi simpan pinjam. Kasus KSP Indosuria merupakan kasus penipuan keuangan terbesar di Indonesia. Lalu apa upaya negara melawan balik putusan yang menggemparkan publik? Kasus Indosuria yang sudah dibahas lama bahwa itu merupakan perbuatan hukum yang sempurna sebagai pelanggaran pidana baik dari Kejaksaan Agung, Kepolisian, PPATK itu ternyata dibebaskan onslah oleh Mahkamah Agung. Dakwaannya udah jelas, pelanggaran Undang-Undang Perbankan pasal 46 menghimpun dana dari masyarakat padahal dia bukan bank tanpa izin. Kemudian kalau dia mengatasnamakan koperasi 23.000 orang yang menggugat ini bukan anggota koperasi nyimpen uang di situ kan tidak boleh. Bisa juga masuk ke pencucian uang kan dakwaannya. Tapi tetap bebas. Kita tidak boleh kalah. Pemerintah, Kejaksaan Agung akan kasasi. Kita juga akan membuka kasus baru dari perkara ini karena tempus deliktinya dan lokus deliktinya setelah korbannya masih banyak. Saya masih bersama Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki membahas kejanggalan vonis lepas bos Indosuria Henry Surya. Pak Teten, kejahatan atau pelanggaran hukum yang sempurna. Kalau tadi Pak Teten, jadi kita lihat ya modusnya. Ketika PKPU untuk pelaksanaan kewajiban pembayaran utang sudah ada di Pengadilan Niaga, Pak Teten juga sudah membentuk Satgas Koperasi bermasalah. Ternyata pengembalian aset itu, penjualan aset untuk membayar uang anggota juga tidak terjadi. Betul ya Pak Teten? Betul. Karena pengurusnya masih pengurus yang lama. Asetnya digelapkan, asetnya tidak dimiliki oleh koperasi dan nilai asetnya juga udah sangat jauh dengan kewajiban pembayaran kepada anggotanya. Oke, Pak Teten, orang ini, Henry Surya ini adalah orang yang bermasalah di sektor keuangan. Ia sendiri juga dikenal sebagai seseorang yang terkait dengan perbankan. Artinya ini orang kan blacklist. Kok bisa dia mendirikan koperasi dan menghimpun dana masyarakat? Ya ini memang satu kelemahan di regulasi kita. Jadi di Undang-Undang Perkoperasian tidak ada larangan mereka yang misalnya melakukan kejahatan keuangan, apakah itu di perbankan, lalu boleh mendirikan koperasi. Dan pendirian koperasi ini kan sekarang bukan lagi di Kementerian Koperasi, tapi di Kumham. Nah, izin simpan pinjamnya yang ada di Kementerian Koperasi. Oke. Tapi sekarang saya udah bikin regulasinya. Tidak boleh lagi nih penjahat keuangan mendirikan koperasi. Bahkan saya sudah moratorium untuk koperasi simpan pinjam yang didirikan atau motifnya untuk bisnis keuangan, bukan untuk memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat kecil, ini saya udah larang, udah stop. Tapi benar kan awalnya orang ini memang dia punya masalah dengan perbankan kan?
Sehingga ketika dia tidak bisa mendapatkan uang dari perbankan, maka ia membentuk koperasi supaya bisa mengumpulkan dana masyarakat. Benar kan itu? Ya, saya kira itu. Ya ini kan karena tadi ya, mereka para penjahat keuangan ini kan nggak bisa lagi lah menggunakan bank untuk mengumpulkan dana masyarakat lalu dipakai di grupnya sendiri. Ya, atau digelapkan dan lain sebagainya. Sehingga mereka itu sekarang bikin koperasi simpan pinjam. Nah ini yang sekarang saya mau atur. Ya, revisi undang-undang koperasi sedang saya siapkan. Pak Teten, tadi Pak Mahfud juga bilang 23.000 yang menaruh uang itu nggak semuanya dari anggota koperasi. Itu dari mana? Jadi siapa saja yang teridentifikasi sebagai anggota atau nasabahnya KSP Indosuria ini? Kalau yang lapor kepada Satgas, ya itu kan mereka sebenarnya dulu bukan anggota koperasi, bahkan mereka itu investasi di perusahaan sekuritasnya Indosuria. Indosuria ini kan grup, salah satunya punya koperasi simpan pinjam Indosuria. Tapi kemudian mereka dibukukan di dalam koperasi simpan pinjam Indosuria. Tapi ada sebagian, karena mereka kan menggunakan tenaga marketingnya kan di jaringan perusahaan sekuritasnya. Ada yang memang langsung ditawarkan menjadi menyimpan di koperasi. Jadi 23.000 itu nggak semuanya anggota koperasi ya? Yang kalau kita lihat putusan PKPU, anggota koperasi di Indosuria itu cuma 4.952 orang. Oke, berarti 19.000 lainnya itu yang naruh duit di sekuritas. Di sekuritas Indosuria. langsung. Hanya waktu itu ada rilis yang mengatakan tidak ada hubungannya koperasi Indosuria dengan sekuritas Indosuria. Namanya juga Indosuria, Henry Surya itu satu grup bisnis. Menurut saya itu akal-akalan. Ya, karena itu sebenarnya ini kan udah wilayahnya OJK. Ya di awal tuh ini wilayah OJK. Walaupun juga ada di wilayah Kementerian Koperasi. Ya. Indosuria Sekuritas. Ya. Dia membukukan uang dari mereka yang menginvestasikan di Indosuria Sekuritas, tapi dibukukan di koperasi. Di koperasi. Kok itu nggak bisa ketahuan oleh OJK? Nah itu ya saya nggak tahu. Ya karena itu waktu itu kita ada pembicaraan. Tapi ini kan di bawah OJK bener ya? Harusnya diawasi oleh OJK. Koperasi apapun, kalaupun misalnya koperasi, tapi dia melakukan praktek open loop, misalnya dia tadi mengumpulkan dana dari masyarakat yang bukan anggotanya, itu izin dan pengawasannya ada di OJK. Karena itu melakukan praktek shadow banking, ya gitu. Nah, meskipun dia berkedok atau tadi Pak Teten bilang markup cover up, tapi begitu ketahuan bahwa dia mengumpulkan dana masyarakat di luar anggotanya, maka ini di bawah pengawasan OJK. Iya. Nah karena itu kami sudah ada kesepakatan dengan Pak Mahendra Siregar, Ketua OJK. Ya, ini nanti pasca putusan, pasca undang-undang P2SK, ada undang-undang Omnibus Law Keuangan. Jadi nanti kita akan tegaskan betul. Ya, jadi ini ada masa transisi 2 tahun. Kita akan berdua sama-sama akan melakukan pemeriksaan mana koperasi simpan pinjam yang open loop dan close loop. Nah, kalau yang open loop itu izin pengawasannya itu harus OJK. Nah yang close loop yang hanya koperasi simpan pinjam yang hanya menjalankan simpan pinjam dengan anggota itu di wilayah Kementerian Koperasi. Jadi nanti supaya nggak ada lagi saling tuding begitu ya, saling lempar gitu. Saya tertarik Pak Teten untuk masuk ke soal bagaimana koperasi yang sesungguhnya tujuannya sangat mulia. Bung Hatta mungkin menangis kalau sekarang koperasi dijadikan sebagai ajang penipuan baru bagi para penjahat atau bandit-bandit keuangan. Jadi karena sekarang main-main di perbankan mungkin lebih susah, maka mereka menggunakan koperasi. Ya. Ya saya mengatakan babi hutan di perbankan itu sekarang pindah ke koperasi simpan pinjam. Nah karena itu ini saya kemarin justru waktu pembahasan Omnibus Law Keuangan, Pak Presiden juga inginkan semua koperasi simpan pinjam itu harus di bawah pengawasan OJK. Tapi ada penolakan dari para koperasi sendiri. Kenapa? Saya bisa mencium itu Pak Teten. Karena sekarang kepemilikan koperasi itu orang kaya semua, konglomerat Pak. Ya. Tapi ada juga ya betul yang koperasi yang itu yang tadi kan Pak Teten bilang babi hutan perbankan sekarang pindah ke koperasi. Jadi
ketika Pak Teten ingin melakukan reformasi soal pendirian koperasi ini dapat penolakan. Di mana mereka ingin menolaknya? Apanya? Ya, kalau saya sekarang udah bikin peraturan moratorium, tidak boleh lagi memberikan izin simpan pinjam bagi koperasi yang didirikan oleh atau motifnya untuk bisnis keuangan. Ya, gampang lah. Misalnya untuk apa konglomerat atau orang kaya bikin koperasi simpan pinjam itu kan pasti ada niat motif busuknya. yang busuknya. Saya udah larang gitu. Tapi yang penting juga saya juga ingin mendorong mengajukan revisi undang-undang koperasi. Ya, karena sekarang ini Kementerian Koperasi tidak punya kewenangan pengawasan. Padahal koperasi ketika semakin besar juga tidak bisa mengawasi dirinya sendiri. Ya, nah karena itu misalnya penting ya koperasi itu memiliki LPS seperti di perbankan. Pak Teten mau bilang sebagai Menteri Koperasi atau institusi Kementerian Koperasi ini tidak punya daya kontrol pada menjamurnya koperasi-koperasi sekarang. Tidak ada. Daya pengawasan sama sekali nggak ada. Tidak ada. Legal framework-nya, undang-undangnya tidak memberikan fungsi pengawasan kepada Kementerian Koperasi, kepada pemerintah. Pengawasan itu oleh dirinya sendiri, oleh pengurus, oleh pengawas yang diangkat oleh rapat anggota. Ya, kami tidak ada punya apa. Kalau ada koperasi bermasalah seperti ini gagal bayar, kami juga tidak ada pemerintah tidak ada mekanisme bailout misalnya. Karena itu memang putusan mereka antara anggota dengan pengurus lalu kelemahan undang-undang ini yang dimanfaatkan ya oleh para penjahat keuangan. Betul. Jadi lalu bisa yang kedua, dibilang misalnya ya pengawas koperasi ya sempat dibikin ada deputi pengawasan, tapi profesionalitas pengawasnya juga kan tidak memadai. Ya, dan koperasi sekarang besar kan ada yang udah 11 triliun, ada 4,6 triliun, 2 triliun, 3 triliun koperasi simpan pinjam itu asetnya besar. Ini nggak bisa lagi diawasi oleh ASN yang tidak punya kemampuan profesionalitas di sektor keuangan. Jadi bisa dibilang Anda Menteri Koperasi dengan jumlah koperasi yang luar biasa, asetnya sekarang juga udah bisa dibilang triliunan, tapi Menteri Koperasinya tangannya diborgol, nggak punya kekuasaan. Ya, powerless lah. Gitu. Menteri Koperasi yang powerless. Nah, jadi karena itu saya betul-betul untuk 8 koperasi bermasalah ini saya tidak punya solusi jangka pendek. Nah, saya sudah sampaikan ke Pak Presiden, Pak, ini kita harus punya legacy. Kita harus beresin ini ekosistem kelembagaan koperasi ini supaya tidak terjadi lagi praktek-praktek koperasi seperti ini. Negara harus hadir. Apakah duit nasabah atau anggota koperasi bisa kembali? Kalau lihat dari kronologis perkara ini adalah perkara yang sangat sulit dibawa ke ranah perdata. Kenapa saya bilang sangat sulit? Karena ya, grup Indosuria yang dikenali oleh Henry Surya dan kawan-kawan ini adalah awalnya yang bersangkutan adalah karena kesulitan uang, mengajukan beberapa pinjaman jangka menengah dan jangka panjang beberapa jam ditolak, sehingga mereka mempunyai ide untuk membuat koperasi penjam pinjam. Nah, inilah yang menurut saya mereka sudah tahu bahwa celah hukum pendirian koperasi ini lah dijadikan mereka untuk mengeruk keuntungan melakukan investasi bodong kepada masyarakat. Kemudian mereka melakukan pengumpulan data dengan minimal 50 juta sampai tidak terbatas dengan membuat balance giro. Ini kan tidak ada di dalam perkoperasian terkait dengan kegiatan tersebut. Bahwa ini adalah kegiatan perbankan murni sebenarnya, pengumpulan dana dengan investasi bodong. Saya masih bersama Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki untuk menyoroti kejanggalan pada vonis lepasnya pendiri KSP Indosuria Henry Surya. Tadi dijelaskan sekali lagi ya Pak Teten ya bahwa memang pemilik Indosuria ini yaitu Henry Surya dia punya kesulitan keuangan sehingga cara mengakali kesulitan keuangan itu ia mendirikan koperasi. Tapi kan dia juga sebenarnya punya sekuritas. Itu gimana sebenarnya modus yang dijalankan oleh orang-orang seperti Henry Surya ini? Kalau menurut saya kalau dalam kasus KSP Indosuria ini clear lah. Jadi koperasinya dipakai sebagai cover up untuk melakukan praktek shadow banking. Nah kalau mereka misalnya kalau dia mengumpulkan dana masyarakat seperti sekarang ini kan dia harus dapat izinnya dari OJK dan
ya dari OJK, diawasi oleh OJK. Tapi mereka kan nggak mau diawasi oleh itu, karena itu mereka bikin koperasi simpan pinjam, ya. Nah, kalau ini jelas-jelas, ya sebagian besar tadi disebut 23.000, ya. Padahal yang anggota yang daftar di koperasinya cuma 4.900-an. Dan yang lapor kepada kami, kepada Satgas, mereka sebenarnya investasi di perusahaan sekuritas Indosuria. Jadi mereka bukan anggota koperasi Indosuria? Bukan, mereka orang-orang kaya kok. Waktu saya kontak juga saya kaget, saya kenal kan. Wah, kalian anggota koperasi? Bukan, kata mereka. Saya tuh investasi di perusahaan sekuritas. Nah, kemudian mungkin dibujuk, dipindah bukukan lah ya di koperasi simpan pinjam Indosuria. Nah, jadi ini kan memang udah praktek shadow banking. Ini praktek pidana perbankan. Nah, Kementerian Koperasi, walaupun misalnya mengetahui ada koperasi simpan pinjam melakukan praktek shadow banking, kami hanya bisa menegur. Di Undang-Undang Koperasi tidak ada sanksi pidana bagi koperasi yang melakukan praktek shadow banking. Yang bisa melakukan itu ya OJK. Gitu. Meskipun OJK juga ya kemarin itu kan jadi simpang siur. Ini karena badan hukumnya koperasi sehingga OJK merasa itu bukan wewenang dia. Tapi prakteknya dia menjalankan shadow banking. Dia melanggar undang-undang perbankan. Nah, Kementerian Koperasi kalau menemukan koperasi simpan pinjam melanggar undang-undang perbankan tidak punya kewenangan itu. Di undang-undang koperasi tidak ada sanksi pidana bagi koperasi yang menjalankan praktek shadow banking atau menjalankan open loop. Pak Teten, ini baru tercium karena laporan anggota koperasi maupun nasabah sekuritas ya. Jadi praktek ini sudah terjadi bertahun-tahun. Sebenarnya sudah kami temukan di 2018. Saya kan jadi menteri kan 2019 ya akhir. Nah, rupanya saya lihat ada memang sudah ditemukan ini melakukan praktek open loop. Nah, tapi kan teguran itu teguran administrasi saja. Ya. Tidak ada sanksi pidana bagi koperasi yang melakukan praktek shadow banking gitu. Nah, jadi kesulitannya seperti itu. Iya, Pak Teten, tapi rasanya ini sudah tercium, sudah ada kelihatan 2018, kok enggak ya ditindaklanjuti dengan serius ya? Apakah tidak berkoordinasi dengan OJK? Saya nggak tahu waktu itu ya. Oke, karena waktu itu belum jadi menteri ya? Belum jadi menteri. Nah, setelah itu kan saya koordinasi dengan Pak Wimbo waktu itu mengenai duduk soal seperti ini. Harus clear lah gitu. Kalau enggak nanti kan karena badan hukumnya koperasi, dia ngacak-ngacak kebunnya OJK, dibiarkan kan gitu loh. Nah, jadi saya suruh ngandangin babi hutannya kira-kira gitu kan. Pak Teten, anggota koperasi atau nasabah itu sebenarnya terserah deh, Henry Surya dan kawan-kawan mau dipenjara kek, nggak dipenjara kek, terserah. Yang penting duitnya balik. Bisa balik nggak duit anggota koperasi? Menurut saya masih ada peluang ya, tapi itu sangat kecil, tergantung kepada aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, ya. Karena menurut saya asetnya masih ada, meskipun ada aset koperasi misalnya diatasnamakan pengurus, aset koperasi yang kemudian ditaruh di perusahaan afiliasi dari pendiri koperasi atau pengurusnya koperasi, ada yang digelapkan. Saya kira PPATK sudah ada datanya, sehingga kalau aparat hukum ya sampai ke pengadilan itu bisa menyita aset ini, ya, lalu aset ini kemudian dijual lah, dipakai untuk memenuhi kewajiban kepada anggota, itu masih bisa. Walaupun menurut saya berkeyakinan asetnya banyak yang bodong juga, ya. Jadi ini pasti akan tidak semua uang anggota bisa kembali. Ya. Gak ada datanya sama sekali Pak Dalam Teten? kasus Indosuria pun kan yang disita polisi kan cuma 2,1 triliun. Padahal uang anggota yang katakanlah yang ditaruh di KSP Indosuria itu kan 13,8 triliun. Ya. Nah, tapi tadi kan ada praktek penggelapan aset dan lain sebagainya. Yang itu sebenarnya yang kemarin didakwakan oleh jaksa di kasus Henry Surya itu. Bukan kasus homologasinya, bukan di pengadilan niaga, di pengadilan pidananya. Gitu. Jadi si
clearnya karena orang ingin pokoknya duitnya balik, kurang-kurang dikit oke lah gitu, tapi duitnya balik. Pak Menteri Koperasi di sini mengatakan ada harapan, tapi itu sangat tergantung dari para penegak hukum untuk menyita aset itu. Terus kemudian ya tapi kan percuma juga kalau kemudian penyitaan aset, lalu siapa yang akan mengelolanya, siapa yang akan melelangnya, menjualnya, dan kemudian membagikannya kepada para anggota koperasi. Nah kemarin waktu di rakor dengan Menko Polhukam, saya menyampaikan ini, kesalahan dari pengadilan niaga itu ketika putusan PKPU itu tidak menunjuk manajemen baru seperti BPPN dalam kasus BLBI atau menunjuk pemerintah, misalnya Menteri Koperasi atau siapapun begitu, yang akan menjalankan penyitaan aset lalu menjual asetnya, kan seperti itu. Karena anggota inginnya kan dibayar, tidak percaya lagi. Kan ada mekanisme lain, misalnya katakanlah asetnya di value-nya dinaikkan begitu, tapi jangan dulu minta dibayar sekarang, toh PKPU-nya juga bisa sampai 2025, tapi kan anggota sudah tidak percaya, pengennya cash. Ya itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi memang harus settlement aset, ya. Jadi ini harus asetnya betul-betul disita oleh penegak hukum, diserahkan kepada tadi pengurus baru. Pengurus barunya suruh menjual asetnya, ya itu yang solusinya. Nah karena itu maka saya sangat kecewa dengan putusan kemarin, ya dibebasnya Henry Surya itu, karena itu satu opportunity yang kalau ini penjahatnya ditangkap, asetnya diusut sampai kemanapun, kan sekarang punya instrumen kita penelusuran aset kan kita udah ada. Udah lepas, bahkan tidak saja lepas dari tapi masih dakwaan, ada lah, menurut lepas saya. juga dari Kemarin penjara. Dijanjikan kan oleh jaksa Jampidum, mereka akan melakukan kasasi. Tapi menurut saya juga harus ada upaya hukum lain, ya, karena ini kan masih banyak pidana-pidana lain yang menurut saya bisa diproses. Oke. Bagaimana kemudian melihat secara cermat koperasi-koperasi yang memang memberikan manfaat atau koperasi-koperasi yang justru dijadikan sarang kejahatan bagi para penjahat-penjahat keuangan? Kita mohon pengertian kepada DPR. Kita akan merevisi undang-undang koperasi. Karena sekarang penipuan-penipuan dan pencurian uang rakyat itu, kalau undang-undang perbankan ada pengawasnya. Kalau undang koperasi itu mengawasi dirinya sendiri koperasi, sehingga Menteri Koperasi, pemerintah tidak bisa ikut ke dalam. Baru sesudah terjadi dipaksa ikut oleh hukum. Tapi mari kita jangan takluk terhadap mafia-mafia dan penghisapan terhadap kekayaan rakyat yang seperti ini. Bersama saya Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki. Siapa mafianya Pak Teten? Mafianya? Ya saya kira mereka yang mendirikan koperasi simpan pinjam dengan niat untuk melakukan kejahatan keuangan. Karena di perbankan mereka udah nggak bisa lagi. Nah ini yang saya selalu tekankan. Pentingnya kita segera membenahi ekosistem kelembagaan koperasi. Jadi saya sudah mengajukan revisi undang-undang koperasi. Ya karena tadi yang seperti Pak Teten bilang, lalu kemudian Pak Mahfud bilang, pemerintah nggak punya ya daya apapun untuk mengawasi dan melihat apa yang terjadi di koperasi. Ya. Anda sendiri mengatakan powerless, Menteri Koperasi yang powerless. Apa yang diharapkan dari undang-undang koperasi yang baru? Ya pertama begini, koperasi simpan pinjam itu kan tetap dibutuhkan ya. Karena masih banyak usaha-usaha mikro, orang-orang kecil yang tidak bisa mengakses perbankan. Karena dengan koperasi bisa lebih murah, lebih mudah. Murah sih mungkin tidak, hampir sama dengan bank kreditnya. Tapi mudah. Nah tapi kita tidak ingin koperasi simpan pinjam ini karena kelemahan di ekosistemnya kemudian dijadikan praktek kejahatan keuangan. Nah salah satu yang kita ingin itu ada OPK. Jadi otoritas pengawas koperasi seperti OJK. Karena memang untuk koperasi simpan pinjam itu harus agak berbeda. Kita akan meniru seperti Amerika dan Jepang. Untuk koperasi simpan pinjam memang mereka tidak bisa lagi lah koperasi simpan pinjam ini diawasi oleh dirinya sendiri. Ya, tidak boleh lagi dari anggota oleh anggota. Nah, prakteknya tidak bisa. Kalau masih seperti itu maka nanti akan ada tadi babi hutan dari perbankan akan pindah ke koperasi simpan pinjam, ngacak-ngacak di sini jadi hama di koperasi. Nah, yang kedua
perlu juga ada LPS ya, sehingga kalau ada seperti ini ya para nasabah atau anggota koperasi itu kan ada yang nanggung kalau misalnya katakanlah gagal bayar koperasinya. Ya. Sekarang kan nggak ada. Ya. Nah, itu. Pak Teten, di masa pandemi aja sebagai Menteri Koperasi, Pak Teten sebenarnya sudah membuat satu pernyataan. Ada beberapa, tadi di awal perbincangan kita sudah sempat disinggung oleh Pak Teten, 8 kalau nggak salah KSP yang bermasalah. Ini kan sebenarnya orang-orangnya atau lingkaran mafianya sebenarnya udah bisa teridentifikasi, Pak Teten. Ya ini kan kecil sebenarnya, kan koperasi simpan pinjam, koperasi keseluruhan kan ada sekitar 123 ribuan. 8 dari sekian ratus ribu sebenarnya kecil. Tapi dampaknya besar dan ini presiden buruk sehingga kita tidak boleh lagi kecolongan. Jadi ini kita harus ketatkan nih perizinan untuk koperasi simpan pinjam ini. Dari mereka yang memiliki atau menjadi pengurus koperasi ini, Pak Teten, ada melihat kesamaan nggak? Sama-sama sebenarnya mereka penjahat keuangan. Kalau kita lihat misalnya ini kan kesamaannya koperasi simpan pinjam yang didirikan oleh pemodal besar. Koperasi simpan pinjam kan awalnya itu kan di Jerman lah, ketika waktu itu orang krisis keuangan dan orang-orang kecil sulit untuk mendapatkan pinjaman. Lalu mereka kan gabung bikin credit union yang mengumpulkan duit-duit kecil, mereka gabung dalam koperasi, lalu itulah menjadi modal untuk usaha-usaha kecil. Nah jadi koperasi simpan pinjam itu motifnya adalah orang-orang kecil, yang ini kan bukan koperasi kan bukan kumpulan modal, tapi kumpulan orang-orang untuk mencari solusi ekonomi, solusi keuangan untuk kesejahteraan mereka, untuk modal usaha dan lain sebagainya. Nah sehingga sekarang kalau usaha besar ikut-ikut bikin koperasi simpan pinjam, ini pasti kan motifnya bukan untuk memperkuat ekonomi rakyat, ekonomi. Kalau dari 8 KSP yang bermasalah itu Pak Teten, adakah Pak Teten juga melihat identifikasi background check yang sama di antara para pengurus koperasi ini adalah orang-orang yang kaya yang menjadikan koperasi sebagai kedok mereka? Ya, kecuali satu. Ya hampir semua sama menurut saya. Kecuali ini satu, ada koperasi sejahtera bersama yang memang awalnya koperasi. Tapi dia tergiur untuk menarik dana dari masyarakat sehingga dia menaruh bunga yang tinggi bagi penyimpan di sana. Ya, sehingga banyak anggota yang bukan anggota ikut nyimpan di sana dan kemudian dia kesulitan untuk. Ini kalau nggak salah koperasi simpan pinjam inti dana juga memakan korban Hakim Agung bukan? Yang soal pilot. Ya itu kan saya udah laporkan sebelum ditangkap hakimnya itu di OTT. Kan saya sampaikan waktu itu kan saya bersama Pak Mahfud ketemu Mahkamah Agung, ya Ketua MA. Saya menyampaikan ini kita menangkap indikasi ada mafia hukum dalam kasus kepailitan dalam kasus PKPU koperasi. Karena misalnya tadi ada 186 anggota koperasi simpan pinjam sejahtera bersama. Tapi PKPU-nya hanya diusulkan oleh beberapa orang aja. Ya kan? Atau kepailitan hanya misalnya Indosuria. Tadi kalau kata hakim kan kata jaksa kan bisa 23.000 anggotanya. Itu. Lalu hanya beberapa orang yang mengajukan pilot kan gitu. Itu kan kalau itu modus merugikan, ya? Modus kan? Itu. Nah, tapi waktu itu saya sampaikan ya tidak lama kemudian ditangkaplah hakimnya. Gitu. Ya. Nah tapi yang cukup bagus sekarang ya ini syukur juga lah. Ketua MA sudah mengeluarkan SEMA ya surat edaran Mahkamah Agung bahwa PKPU dan kepailitan untuk koperasi tidak bisa lagi dilakukan oleh pengurus dan anggota. Ya, tapi harus karena itu akan menjadi modus mereka untuk lari dari tanggung jawab. Jadi soal koperasi ini Pak Teten sudah memakan korban yang luar biasa. Enggak saja sebagai anggota koperasi, bahkan Hakim Agung yang ikut kena suap juga sekarang jadi tersangka KPK. Mafia hukum juga rasanya perlu diwaspadai supaya seperti tadi kata Pak Teten, penyelesaian aset untuk pembayaran utang itu bisa berjalan optimal. Apa yang bisa Pak Teten tawarkan bagi mereka yang sudah menderita kerugian dalam jangka yang singkat sebagai bagian dari solusi?
Ya kalau saya sekarang hampir ya tidak ada mekanisme lain ya. Kecuali memang penegakan hukum untuk memastikan aset-aset milik anggota koperasi, termasuk uang anggota koperasi yang digelapkan oleh pengurus itu disita dan kemudian itu dijual dan diserahkan kepada anggota. Tidak ada mekanisme lain. Dan itu waktunya pasti lama. PKPU-nya masih ada waktu sampai 2025. Ya. Jadi tapi sama sekali sangat tergantung kepada kejujuran aparat penegak hukum. Sangat tergantung pada kejujuran aparat hukum. Pak Teten Mas Duki, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih juga bagi Anda yang menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Selamat malam dan sampai jumpa.